Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nur Sa'adah yang dirahmati Allah, bersyukur pagi ini kita dipertemukan kembali dalam rangka majelis subuh. Insyaallah pertemuan kita ini akan mendatangkan rahmat dari Allah. Yang kumpul di sini pagi ini, Allah jaga kesehatannya, Allah mudahkan segala urusannya, dan insyaallah kita semua Allah luaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut yang setia hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, kami mintakan keherbaan doanya. Yang pertama yaitu untuk Bapak Aka Indra beserta keluarga yang insyaallah akan melaksanakan umrah. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga mendapatkan umrah yang mabrurah. Allah jaga kesehatan mereka, keselamatannya, dan dari pergi sampai ke pulangnya semoga Allah membawa berkah bagi keluarga besar Aka Indra dan juga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala haziniyah wa kulliyati sahada wal jamal wa sihah wal afiyah wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang selanjutnya ini dimintakan untuk Ananda Fakih Nayosi Aki Rahman. Ini orang tua ya, dari bin Fauzan Alfi A dan Ibu Norma Rahmadona. Sama-sama kita doakan semoga Ananda ini kelak akan menjadi amdah yang faqih fiddin, anak yang paham dengan agamanya, anak yang taat kepada Allah, anak yang taat dan cinta kepada baginda Rasulullah, anak yang sayang kepada orang tuanya dan juga sayang kepada sesamanya. Ala haziniyah wa kullinatis salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu-ibu, pagi ini aku masih teringat kemarin malam Jumat kita ngadakan yasinan haul, dan juga malam Jumat sebelumnya biasanya ada juga yasinan. Dari surat Yasin itu kita ambil sikok pagi ini, yaitu ayat ke-12 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa sih maksud ayat ini? Memang surat Yasin ini Pak, seluruh momen itu pantas dibaca ke surat Yasin. Tapi ada beberapa ayat di surah Yasin ini yang menekankan tentang kematian, kehidupan setelah kematian, dan balasan bagi kita setelah mengalami yang namanya hari yaumil akhir. Termasuklah di surat yang ke-12 ini tadi. Inna nahnu nuhyil mauta. Kalau diartikan bukannya tak kena, memang tak padan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ini tidak nyampi itu Pak, ya. Inna nahnu nuhyil mauta. Inna itu ada nun di situ, ada na di situ, ada domir kami. Jadi kalau diartikan inna sesungguhnya kami, nahnu kami, nah kami lagi. Iya. Nuhyi kami menghidupkan siapa? Al mauta, yang orang yang sudah
mati. Kalau dipadan ke bahasa Indonesia, bukan bahasa Arabnya salah. Memang enggak apa? Memang enggak klop, enggak padu dia. Enggak nyambung, nggih. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati, ya. Tapi memang kalau dalam ilmu nahwu shorof, ketika disebutkan taukid berulang-ulang itu, menurut tafsir Ibnu Katsir itu namanya intibahul. Intibah itu artinya peringatan besarnya, diingat-ingatkan kan. Sesungguhnya kami nanti akan menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami juga yang menghitungnya. Wa naktubu, apa yang dihitung? Ma qaddamu, perbuatan mereka itulah, wa asarahum, dan bekas dari perbuatan mereka. Wa kullu syai'in ahsayna fi imamin mubin, dan demi Allah tidak ada satu pun yang lolos dari hitungan Allah, ya. Tidak ada satu perbuatan yang luput, tidak ada perbuatan baik yang luput, tidak begitu juga tidak kati perbuatan jahat yang luput dari pandangan Allah, ya. Atau mulai tadi inna nahnu yuhnil mauta, peringatan keras. Kage ini misal kalau kita misal ke dalam kehidupan sehari-hari, kita ini lagi sekolah. Nakal budak ini lagi sekolah ini tadi. Datang pala sekolahnya. Kau ujian kage aku nih ngawasi kau, Ujian kage pala sekolah ini nyogok sebelah kita. Nah, dah cak ngapa lagi. Nah, berpikir kita mana dari sekarang. Ya, nah itulah kira-kira artinya. Ya, kalaulah sudah diingat kepala sekolah, ujian kage kau aku nih ngawasi kau di kepala sekolah. Ya, tak baca lagi berkotik gitu. Kalau lah sudah tahu kepala sekolah macam itu, masih nak santai, masih nak ucap-ucap, berarti ujian kaki nak tahu lah dewek, bakal hasilnya tidak beres. Nah itulah ayat-ayat 12 ini tadi. Ingat ke kita, inna nahnu nuhyil mauta, kakek kami nian, ya. Nuhyil mauta, kapan kita akan dihidupkan? Ini jadi kejadiannya, tenang Bapak, belum kejadian kakek. Kenapa? Telinga dari kalimat di situ, inna nahnu nuhyil mauta, itu kalimat yang akan datang. Kalau bahasa Arab itu fi'lun mudhari. Gawi kage. Jadi kita nih Pak, ada alam ruh, kemudian alam kedua alam rahim, masuk dalam perut seorang ibu. Keluarnya sekarang ini alam dunia, dari kecil sampai sekarang ini alam dunia. Kemudian kalau kita mengalami masa fase, yaitu namanya maut, mati sekali lewat Pak, mati. Kemudian dihidupkan lagi di alam kubur, mengalami alam kubur. Kemudian datanglah malaikat Israfil, dimeniupkan trompet, tetetet, habis kiamat. Tiupan kedua mati kalau, ya kan? Singkat begini. Tiupan kedua mati galau gitu. Tiupan ketiga bangkit galau. Inna nahnu nuhyil mauta. Kalau menurut ulama ahli tafsir, ini kejadiannya. Kita ini kan mati, disebut mati. Sekarang kita disebut insan, orang yang hidup. Kemudian baru kita menjadi orang yang mati. Nah disitulah kita dihidupkan lagi. Disitulah kami akan menghidupkan kalian, katanya. Menghidupkan kalian. Sudah hidup kita tercogok, apa habis tercogok macam itu? Tidak. Ada kejadian proses selanjutnya, wa naktubu ma qaddamu. Wa naktubu, kami menulis, kami ajak kamu berikinan, kami ajak kamu melakukan sesuatu, apa istilahnya, administrasi, perhitungan. Naktubu ini bahasa Arab menulis. Kalau kantor bahasa Arab maktabah. Maktabah berarti kita ini cak dalam kantor itu nak diajak berhitungan, diajak administrasi. Apa yang diajak berhitungan? Ma qaddamu, perbuatan kamu kapan? Waktu kita hidup ini tadi. Waktu mati diajak beramal lagi. Kita dalam kubur. Habis. Di dalam waktu kita dari kita balik sampai meninggal, sampai kita mati, itulah naktubu, dihitung kalau. Tapi habis di situ tidak. Ada dua hal yang nak diajak dihitungan. Amal ataupun perbuatan buruk tadi. Pertama perbuatan kita dewek nian, yang kedua wa asarahum, dan perbuatan sisa dari bekas dari perbuatan mereka. Apa maksudnya? Asar ini kalau bahasa Arab itu jejak. Ibarat saya, misal saya masuk ke masjid ini, kaki tadi basah, melangkah latap.
tap sampai ke sini, kejinguan bekas kaki tadi basah tadi. Oh, ini asal, itulah namanya jejak. Nah, jejak gitu juga dihitung, bukannya gawi yang gitu gawi kenian, ya. Kalau asal bekas itu ini cak tegangnya tadi pagi ini, Pak. Nah, cerita mat cak tegang kalau. Tenang baik, kita stres dulu Pak. Kakek kita baru ngadepi yang hangat-hangat ya. Donasinya. Donasi gemuk. Jadi semangat kakek makan, tenang Pak. Lah ada bocoran rupanya. Jadi subhanallah. Jadi asal itu Pak, bekas jejak. Jejak kita apa? Jejaknya ada dua, ada bisa jadi jejak kebaikan, bisa jadi jejak keburukan. Insya Allah Pak, kehadiran Bapak di sini kita nih, ya mudah-mudahan panjang umur, sehat gitu loh. Tapi pasti mungkin 30, 40 atau 50 tahun ke depan Masjid Nurul Sa'adah ini akan meninggalkan cerita. Ingat tak yai kita dulu subuh, maghrib, isya berjamaah di sini. Itu asar Pak, bekat kita galak ngerami ke masjid, rasanya tak lemak kalau nak sepi. Yai kita dulu ngumpul di Masjid Nurul Sa'adah ini. Itu asar, kita lah tak katik, dan itulah akan menjadi amal jariah. Lemak rupanya ninggal ke amal jariah nih Pak. Beramal ni enteng, mudah, murah. Ada budak-budak kecil, jangan diusiri, misalnya maki sewet. Gelembungnya besar cak 2 kilan. Wow, begitu sewet kau nih, mak mana diajar dia tidak. Kau sini. Bah, ini tarik dulu napas, tarik dia napas. Kenceng ke. Saat gulungnya kecil-kecil baik. Selama dia maki sewet model mak itu, selamalah itu namanya jariah dari kita asar. Sederhana baik. Kaget dia ngajari wong, makanya yang pernah kami sampaikan, amal manusia ini ketika ditimbang, timbangannya tak cukup Pak. Pacak sebesar gunung, pacak sebesar dunia. Ngapo? Rupanya banyak amal yang mengalir tadi. Tapi hati-hati, amal keburukan juga bisa seperti yang tadi. Nah, kau ini, ini slot ya. Nah, pengalaman. Iya bisa. Ada yang ngajari yang sedikit macam itu, kaget yang si A tadi ngajari lagi. Satu perbuatan buruk beranak, itulah wa asarohum. Aku tak melok-melok berjudi, kau ngajari sekampung anget ini berjudi. Ya, nangaso kalau nambah timbangannya. Ya, karena kita mati, kakek tegak bukan habis-habis tegak bae. Wanak tubuh mata ada proses administrasinya tadi. Nah, yang waktu kalau cerita asar tadi aku teringat, jangan tegang gini Pak. Aku teringat kalau apalan kami asar apa namanya? Asar beruang judulnya tuh. Asarnya aku ingat, beruangnya lupa. Jejak beruang, cerita di pondok dulu. Ada cerita jejak beruang, ini ada 2 orang pemburu. 2 pemburu. Si kok mawa senapang, si kok tidak bermodal. Nak berburu melok kawan tadi. Sampai masuk hutan tadi tengoklah jejak bulat, kakinya apa jari-jari, ini beruang ujinya. Mak mana ini katanya, caknya bejaknya ini baru, masih hangat jejak itu, masih kejinguan bagus. Barak sinilah beruang ini. Uji yang tak megang senapang sudahlah, kakulah pengalaman uji yang ngadepi binatang buas ini. Kau megang senapang tuh tembak idak sini, pegang aku be yang megangnya senapang itu. Nian apa uji kawannya? Iyo, aku be yang megang senapang itu. Sudah dipegang kelah senapang dengan yang kawan yang sikok tadi. Berjalan, wow bunyi beruang nian Pak di belakang yang megang senapang tadi bukannya berajo nak nembak, melompat duluan lari pucuk batang. Ya, tinggal yang sikok tadi gaso-aso je kawannya nembak, punya nyingok belakang udah katik berlari. Beruang lah depan mata. Tapi dia ingat kepelajaran bahwa beruang itu tak galak makan mayat. Ingat dia pelajaran itu, cepat dia telungkup, tidur dia, tahannya napas setahan-tahannya nian. Sampai terbiru bukirnya. Marah beruang tadi, jingoknya yang bergerak tadi. Pas diparai beruang, diciumnya aja beruang itu senggol-senggolnya, jeleduk kupingnya, hidungnya, tidak bergerak, tidak bernapas. Bangke aja beruang. Ya, tertahan mah kawan ini tadi sampai terkembung perut kan. Lari beruang. Wah, singgonya ya mungkin terkencing kalau gitu, tahan masih.
nahan napas masih. Dia beruang lah mampu pangsing pula berlari dah. Sudahlah lama beruang berlari, tegak dia ni. Alhamdulillah. Turun kawan yang naik senapang dari Cak Kion tadi. Dari pucuk batang turun. Woi katanya boleh lah beruang itu tak galak makan kau. Tadi kau disodok-sodoknya tak dong ini, kau tak bergerak juga kau tahan nian. Tidak ada beruang itu kenal dengan aku je dia. Lai kau sama. Iyo saja. Tadi kau disodok-sodoknya bukan nyodok, dia tu berbisik dengan aku. Apa dia bisikannya? Nah kawan kau pucuk batang itu, saklaka gitu kawan ini. Tak usahlah kau berkawan dengan dia tu. Oh kata kawannya iyo nian. Nah itu cerita balik-balik Astagfirullah. Kelakar betok. Nah kita balik ke asar tadi. Hati-hati dengan asar. Hati-hati dengan bekas gitu. Kita diingat ke dalam Al-Quran. Jadi jangan tak salah lagi kakek. No mana tahu aku. No di malaikat karena dia tahu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Kanlah kami ingat ke. Hati-hati ya. Kami ingat ke banyak-banyak beramal. Kakek jadi asal, jadi bekas kamu, jadi catatan amal kamu. Dan hati-hati juga dalam berbuat ya. Ngejuk makan anak bini dari hasil korupsi, jangan ada sigo. Anak kakek makannya ngalir dalam darah dagingnya terus dan seterusnya. Ini asar kamu. Ya. Asar kamu kan. Berbohong di depan rakyat apa segala macam. Hati-hati itu asar galo-galo. Ya. Jadi jangan terkejut kakek no ngapo, tak baca lagi. Tapi ada juga kebahagiaan kita. Alhamdulillah, ya Allah, subhanallah. Ya, begitu berlimpah ruah amal yang kita terima tanpa kita sadari. Dan ini telah diingatkan di surat Yasin ayat nomor 12. Ya. Lah banyak yang tahu, Pak. Ya, sering kita baca dan mudah-mudahan setiap kita membaca ini itu akan menjadi pegangan kita bahwa beramal ini hati-hati dengan perbuatan yang tidak diridhoi Allah atau yang melanggar syariat. Sampai kemudian di ayat berikutnya ketemu sudah ada hasil kan? Sudah ada hasil dari peristiwa administrasi tadi. Tinggal ada yang masuk ke surganya Allah, ada yang masuk ke neraka. Na'udzubillah. Di surga dapat salam dari Allah melalui malaikat Jibril. Lewat malaikat Jibril jengoknya, lahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un. Mereka tadi minta galau, ya. Sudah masuk surga lama, Pak. Lah masuk surga itu walahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un. Dapat buah-buahannya bukan cak di dunia ini. Lemak nian. Sudah dapat itu kita bisa berkendak lagi minta apa yang kita minta. Walahum fiha faqihatu wa lahum ma yad'un. Apa yang mereka minta akan dikabulkan Allah. Jadi ada cerita ucap-ucap tu, ada wong minta kalau ya Allah minta bidadari yang cantik, tuing datangnya bidadari. Sikok lagi nyengok belagak katanya, minta pula dia bidadari. Walhum biha pakatun. Minta ya Allah minta bidadari yang cantik. Lantas sikok ini, kau kenapa tak ada minta bidadari? Iyo aku minta bidadari, bini aku belakang minta sento. Ada bininya Pak minta sento, ya Allah minta sento 35, dah berani dia minta. Rupanya dari dunia sampai akhirat bini ni itu. Masih takut bini. Nah itu tadi. Akhirnya datanglah malaikat Jibril, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya hai penduduk surga, kamu semua dapat salam dari Rabbir Rahim, ya, dari Allah yang Maha Penyayang. Maju dikit malaikat Jibril sudah lewat dari surga, kemana? Lewat neraka. Walau biapa gitu. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ketemu, nah ini dia katanya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya. Apa? Sudah lewat dari surga, ketemu dengan penduduk neraka. Ya, disumpahi inilah hasil dari perbuatan kalian. Dah sudah dijanji oleh Allah. Nah itu Bapak Ibu hari ini ya. Cerita kita sedikit dari surat
Yasin ayat ke-12 dan banyak lagi yang kita bisa ambil dari hikmah dari suratul Yasin dan juga surat-surat yang lainnya. Ini mengingatkan kita ya bahwa amal kebaikan kita jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan ngapoi ke masjid, ngapoi musola kumpulan tua-tua, cak kuno. Dunia ini maju terus, Pak. Kalau kita nganggap hal sesuatu ini hari ini kuno, dunia ini belum habis kemajuannya. Ya, mungkin kita SMP tak terbayang gambar kita pacak nyampi dalam sekian waktu detik lewat HP, pacak bervideo. Terbayang enggak Pak kita SMP dulu, kita SD dulu. Akan menemui teknologi secanggih ini. Dan sekarang ini mungkin 10 tahun lagi tak tahu apa dia lagi yang ditemu ke manusia ini. Ya. Mungkin dulu sekarang pakai paket pakai HP kali. Pak Japori nak kemana? Jakarta. Nah sudah aku kirim ke Pak Japori. Entung ke Jakarta Pak Japori. Dah tahu gitu zaman ini. Ya, pacak transfer manusia. Kalau dulu nak nyengok foto Pak nunggu kiriman. Woi kamu Jakarta kirimlah foto-foto kamu kawinan si anu kemarin. Betungguan dari kantor pos. Pos baru datang kejengoklah foto. Zaman dulu Pak. Foto dicuci ke dikirim ke Palembang seminggu lebih nunggu kenyo. Sekarang lagi HP pacak berselfie. Nah, yai lagi selfie, lagi dengar ya, lagi dengar ceramah. Tapi juga itu namanya siar asar ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaat bagi kita semua. Kalau ada uang pertanyaan Pak Tua. Laju. Enggak paham kalau. Uji Pak Ketua, uji apa Pak Jaironi, Pak Julnya. Tanya kalau ceramah tuh ada kode kayak kalau nak stop apa? Kalau mentang spanduk, nah itu kode yang suruh. Kalau CS tuh. Tinggal ya. Ya insyaallah Bapak Ibu-ibu ya kalau ada apa yang kita sampaikan dapat kita amal ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada salah dan hilaf dari yang kami sampaikan itu murni dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Sama-sama kita memohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma haril al-haqqa wa qadna tiba'ah wa arina al-batila al-batila wa zidna jatinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.